Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Sri Manggawati dengan NIM 2062. Saya Anissa Novanita dengan NIM 2072. Saya Amalia Zara dengan NIM 2060. Kami di sini akan berdiskusi mengenai arsitektur perbankan Indonesia dan implementasinya. Pernah nggak sih kalian tuh bertanya-tanya bagaimana sistem perbankan di Indonesia itu bekerja di balik layar? Pastinya sih pernah. Aku pernah dengar tentang arsitektur perbankan Indonesia, tapi aku belum begitu paham sih apa aja yang tercakup di dalamnya itu. Aku juga penasaran sih, bukannya semua itu hal-hal yang berbau digital nggak sih? Tentu saja kan arsitektur perbankan di Indonesia itu adalah tulang punggung sistem keuangan kita. Nah ini tuh melibatkan teknologi dan sistem canggih yang dipakai bank untuk memberikan layanan kepada nasabah. Jadi ini tuh seperti mesin yang menjalankan operasional perbankan kita. Kamu bisa nggak kasih beberapa contoh tentang apa aja yang termasuk arsitektur ini? Tentu. Anggap aja ini tuh kombinasi dari perangkat lunak. Jadi ada perangkat keras, ada jaringan, dan ada protokol. Bank itu merupakan sistem otaknya yang dimana mereka tuh mengelola rekening, transaksi, dan semua tentang nasabah, amanan tentang nasabah. Oh, jadi kayak ini ya, kayak sistem digital perbankan gitu ya? Nah benar banget sih Lia, dan dengan maraknya perbankan digital, kita jadi bisa mendiskusikan hal-hal seperti aplikasi seluler, platform perbankan internet, dan langkah-langkah keamanan canggih untuk melindungi informasi pelanggan. Tapi kalau gitu kayak agak rumit nggak sih? Terus gimana mereka memastikan semuanya tuh berjalan lancar? Itulah bagusnya. Jadi bank itu berinvestasi pada teknologi. Jadi memiliki tim IT yang ahli sehingga memastikan kelancaran operasionalnya. Jadi mereka tuh terus-menerus mengembangkan bagaimana mereka bisa mengikuti perkembangan teknologi. Nah terus bagaimana dengan tantangannya? Apakah ada kesulitan dalam menerapkan teknologi kayak gini? Tentu aja sih, ancaman keamanan cyber dan kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi baru dengan sistem yang ada merupakan sebuah tantangan. Selain itu, selalu ada kebutuhan akan tenaga profesional yang terampil untuk mengelola sistem ini biar lebih efektif lagi. Jadi menurut kalian tuh bagaimana sih masa depan arsitektur perbankan Indonesia? Ada nggak sih hal-hal yang menarik, perkembangan yang menarik? Ini ya, perbankan terbuka adalah pengubah permainan. Hal ini mendorong kolaborasi dan inovasi antara bank dan perusahaan fintech sehingga memberikan lebih banyak layanan kepada nasabah. Selain itu, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin akan mendefinisikan kembali pengalaman pelanggan dan meningkatkan sistem keamanan. Wah kayaknya masa depan perbankan di Indonesia ini benar-benar menjunjung tinggi teknologi dan lebih fokus ke pelanggan ya kayaknya. Tentu saja penerapannya itu sistem perbankan di Indonesia itu memastikan sistem keuangannya itu kuat dan aman dan juga ramah terhadap nasabah. Aku sih ini selalu bertanya-tanya bagaimana bank kita mengikuti kemajuan teknologi yang ada. Tentu saja aku sangat ingin dengar tentang kasus-kasus nyata yang ada di Indonesia tuh kayak gimana sih? Izinkan aku cerita sedikit tentang Bank BRI. Jadi mereka itu memperkenalkan aplikasi perbankan seluler yang dirancang untuk petani. Jadi para petani di pedesaan itu bisa mengakses pinjaman mikro, bisa memperkirakan cuaca, bisa memeriksa harga pasar, dan semuanya itu dari ponsel pintar mereka. Ini sangat memberdayakan masyarakat pedesaan ya berarti ya. Terus gimana dengan bank-bank besar? Gimana mereka menggunakan teknologinya itu? Contohnya Bank Mandiri. Mereka itu menerapkan chatbot dan berbasis AI. Jadi di situs web atau aplikasi seluler mereka, nah chatbot ini tuh menyediakan dukungan pelanggan instan, menjawab pertanyaan, memandu pengguna menggunakan berbagai layanan perbankan. AI di perbankan ya, canggih banget ya. Terus apakah ada kasus di mana teknologi ini tuh juga meningkatkan keamanan?
Tentu aja, Permata Bank contohnya telah memasukkan autentikasi biometrik. Kini pelanggan dapat menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah untuk mengakses akun mereka. Jadi nggak perlu kasih password atau gitu, cuma pakai biometrik dan menjadikan transaksi lebih aman dari sebelumnya. Keamanan biometrik itu kan sebuah terobosan ya. Terus gimana kemajuan ini berdampak pada pelanggan sehari-hari? Pertimbangkan aja GoPay Mail. Jadi meskipun bukan bank, mereka itu mentransformasikan transaksi digital. GoPay memungkinkan pengguna itu membayar semuanya dengan ponsel cerdas mereka. Jadi itu sudah mengubah kehidupan sehari-hari masyarakat. Wah, berarti keren banget ya. Terus gimana teknologi terintegrasi dengan mulus ke dalam rutinitas kita? Dan apakah ada lebih banyak lagi contoh inovasi digital Itu lainnya? aja ada dong. BRI contohnya telah memperkenalkan pembayaran berbasis kode QR kayak pakai kris gitu ke pedagang kaki lima, usaha kecil, bahkan perorangan untuk menggunakannya. Sederhananya itu lebih cepat dan mendorong masyarakat tanpa uang tunai. Aku lihat itu kode QR itu di mana-mana ya, sungguh menunjukkan betapa canggihnya teknologi zaman sekarang. Iya sih, teknologi menjembatani kesenjangan yang membuat layanan perbankan dapat diakses oleh semua orang. Jadi inovasi-inovasi ini cuma kayak permulaan aja sih, menjanjikan masa depan di mana perbankan menjadi efisien, aman, dan ini sih lebih inklusif bagi semua orang. Wih, makasih ya udah mau sharing tentang API ini. Tentang aspek global Indonesia. Tentu saja aku sekarang juga udah mulai memahami apa itu arsitektur perbankan Indonesia dalam hal digital. Aku juga seneng sih bahas ini. Kalau kalian sama kalian berdua, kalau kalian mau pertanyaan lagi atau apa gitu, mau diskusi lagi, bisa kan kita buat grup aja diskusi tentang ini. Kita buat grup WA aja. Oke. Makasih ya. Ya.